Saya ralang sedikit ucapan tadi udah Allah Nabi Hasan al-Basri rahimahullah taala yang punya ungkapan 3 poin tadi untuk menyambung hubungan kita dengan manusia. Nah, itu bagian dari akhlak yang mulia, yaitu badrun nada, yang artinya adalah suka apa? Berbuat baik, suka memberi, suka membantu dan seterusnya. Yang kedua, wakaful ada, bukan kaful syak. Maknanya sama tapi kita ngikuti lafadznya. Wakaful ada, suka apa? Tidak suka mengganggu, menahan diri dari mengganggu orang lain dengan segala lisan, tangan dan seterusnya. Diri pribadi dan untuk kita semua, senantiasa kita meningkatkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa ini merupakan satu-satunya bekal yang dengannya kita selamat dunia dan akhirat. Dan dengan bekal takwa ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Dan dengan takwa ini pula kita bisa meraih derajat yang setinggi-tingginya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Sehingga Allah mengulang-ulang ayat tentang takwa ini agar menjadi pengingat bagi kita, karena kita manusia ini banyak luput, banyak lalai, banyak lupa. Oleh karenanya, di setiap ceramah, khutbah, kajian, nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau selalu menyelipkan pesan-pesan takwa ini, disebut dengan khutbatul hajat. Selalu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Oleh karena itu, takwalah kita dimanapun kita berada, baik di saat kita sendirian maupun di saat kita berada di keramaian. Karena zat yang kita ibadahi, Tuhan yang kita bertakwa karenanya, itu adalah Tuhan yang satu. Sehingga tidak ada bedanya di saat Anda sendirian maupun di saat Anda dalam keramaian. Maka justru termasuk cacat dalam kita merealisasikan ketakwaan kalau kita hanya mampu bertakwa di saat kita ramai. Saat kita banyak orang, rasa-rasanya iman ini 100% tidak ada kurangnya. Rasa-rasanya begitu, walaupun mustahil. Ya. Tapi di saat kita sendirian, nah ini terkadang banyak godaan-godaan yang akhirnya membuat nilai-nilai ketakwaan kita ini secara tidak kita sadari hilang ataupun berkurang dari semestinya. Takwa, jemaah sekalian azakumullah, seperti yang dikatakan oleh Talq bin Habib, seorang pembesar tabi'in, dia mengatakan an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu engkau melaksanakan segala ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang diperintahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ala nurin min Allah, di atas bimbingan, cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber petunjuk yang paling akurat hanya dua, Al-Qur'an dan sunnah. Itu yang pasti benarnya, pasti jaminan kesahihannya selama dia bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari sunnah Nabi yang sahih. Tarju sawab Allah,
dalam rangka engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Dibutuhkan apa? Ikhlasan dalam menjalankan ketakwaan. Penggalan kedua, kata beliau, takwa an tatruka maksiat Allah. Meninggalkan segala maksiat yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah, termasuk juga kemaksiatan kepada Rasulnya. Karena orang yang bermaksiat kepada Rasul bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Sebaliknya, siapa yang bermaksiat kepada Rasul berarti bermaksiat kepada Allah. Makanya kita tinggalkan semua maksiat. Seluruhnya tanpa terkecuali. Tanpa dibeda-bedakan. Kita berusaha meninggalkan. Terlepas dari ada yang kita ketahui dan ada yang kita terkadang terluputkan. Terkadang kita dalam kondisi-kondisi kita tidak sadari, ya, itu begitulah manusia. Sehingga kita obati diri kita dengan banyak istighfar. Nah, tidak ada yang sempurna dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada saja hal-hal yang kita terjatuh di dalamnya. Ala nuri minallah. Meninggalkan maksiat pun harus di atas petunjuk. Jangan sampai kita menganggap ini keburukan, ternyata apa? Dalam pandangan syariat ini justru ada perintahnya. Karena zaman sekarang banyak orang menilai satu apa? Satu keburukan hanya karena barometer mereka adalah akal. Wah, ini tidak cocok menurut akal saya. Padahal ini satu amalan mulia. Satu kebaikan yang bersumber dari Rasulullah SAW misalkan. Tapi karena tidak masuk di logikanya, dia mengatakan, oh ini nggak bagus. Apa iya harus ditinggalkan? Tentu tidak. Maka harus meninggalkan maksiat, pastikan itu maksiat menurut apa? Menurut petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Allah bilang maksiat, kita tinggalkan. Cuma aneh-aneh kalau orang sekarang. Sudah jelas-jelas ini maksiat dari Allah. Ya, seperti riba misalkan atau yang lainnya. Ya. Lakukan hal-hal yang haram, perbuatan zina, dan segala hal-hal yang menuju kepadanya misalkan. Orang-orang kadang-kadang berpura-pura. Ya. Tutup mata. Ah, ini masalah terjadi perbedaan pendapat. Oh, ini masalah menurut saya sih tidak apa-apa dan seterusnya. Ya, maka ini adalah satu kejahilan. Jadi harus meninggalkan maksiat di atas apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah. Penggalan selanjutnya adalah yaitu karena engkau takut kepada Allah. Jadi kita tinggalkan maksiat bukan karena enggak enak sama tetangga, enggak enak sama orang tua, enggak enak sama atasan, enggak. Kita berusaha konsepnya meninggalkan maksiat karena Allah, bukan karena yang lainnya. Nah, inilah hakikat takwa. Jamaah sekalian azakumullah, yang menjadi nasihat bagi kita bersama. Kita sudah berada di posisi yang apa namanya, mana dari nilai-nilai ketakwaan tersebut. Oleh karena itu, setiap kita harus banyak-banyak mengintrospeksi diri kita terhadap apa yang sudah kita perbuat dari menjalankan perintah-perintah Allah maupun meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Ta'ala mengingatkan dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa tentunya. Kemudian lihatlah masing-masing jiwa dari kita-kita ini apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Jadi penekanannya di situ adalah apa yang telah lewat. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Bukan ma tataqaddam. Fi'il mudhari' yang artinya di masa akan datang, tidak. Tapi Allah hanya memerintahkan kita bertakwa kepada Allah. Lalu apa? Lalu lihat amalan yang sudah pernah kamu lakukan. Tentu kita lebih tahu jamaah sekalian amalan kita. Karena semua akan ada pertanggungjawaban. Sekarang Anda merasa aman, tapi ingat, ya, hisabnya Allah belum tentu kita selamat.
Sekarang Anda mengatakan amal Anda sudah setinggi tumpukan ini dan itu misalkan, tapi jangan pernah merasa percaya diri bahwa amalan tersebut sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, periksalah amalan-amalan yang pernah kita lakukan. In kana khairan fa khairun, in kana syarran fa syarrun. Kalau baik ya, tentu kebaikan yang kita akan dapatkan, dan kalau buruk tentu keburukan yang akan kita kita akan tanggung. Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jelas. Ya, dan catatan amal perbuatan kita jemaah sekalian tidak ada yang meleset sedikit pun. Ya, sampai nanti ketika Alkitab sudah dibagikan, semua kita ini ya akan melihat amal-amal kita. Maka disitulah penyesalan seberat-beratnya. Ketika orang melihat catatan amalnya, dia hanya mengatakan, ya, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Catatan apa ini? Kok semua amal-amal yang dulu pernah kita lakukan semua tercatat dengan rapi. Ya, maka oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, ada waktu untuk kita mengevaluasi, mengintrospeksi, muhasabah, mengecek, menghitung kembali amal-amal kita, maka kita berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan hal tersebut. Karena itu tanda-tanda iman kita kuat, tanda-tanda kebaikan pada diri seorang, bahkan itu tanda kecerdasan seorang mukmin. Nabi pernah ditanya, ayyul mu'minin aqyas, mana mukmin yang paling cerdas, kata sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya, aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak mengingat kematian. Ya, yang paling banyak mengingat kematian dengan segala cara, entah itu dengan berziarah kubur, entah itu dengan mengurusi orang-orang mati, entah itu dengan dia mentafakuri ya apa yang terjadi di sekelilingnya, entah itu dengan membaca, utamanya membaca ayat-ayat Allah berupa Al-Quran yang menceritakan tentang kematian, berbicara tentang kematian, hadis-hadis Nabi SAW juga demikian, ataupun melihat realita kejadian-kejadian yang nyata di dalam kehidupan dia. Yang tidak sedikit, terutama di akhir zaman ini, banyaknya kematian mendadak. Ya, sebutkan dalam hadis, asratis sa'ah adalah kasratu mautil fujaah. Jadi di antara tanda-tanda kiamat ini, atau dekatnya tanda-tanda kiamat, banyaknya apa? Kematian secara tiba-tiba. Tiba-tiba dalam artian pandangan kita. Dan segala sesuatu tidak ada yang tidak tercatat rapi dalam takdir. Tidak, semua sudah tercatat. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, takdir yang terjadi di alam semesta ini sudah dicatat, sudah tercatat rapi di Lauhul Mahfuz, di dalam catatan takdir yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin ya kejadian itu kita rasakan secara tiba-tiba karena kita tidak tahu perkara gaib. Semua kita lihat tiba-tiba akhirnya. Karena lumrahnya kadang-kadang orang mati didahului oleh sakit atau insiden-insiden tertentu, entah itu gempa, entah itu musibah-musibah, bencana lainnya, baru kita tidak begitu kaget kita dengan kematian seorang. Tapi kalau secara tiba-tiba, kadang-kadang ini bikin kita kaget. Tapi itulah kematian yang menjadi peringatan bagi kita. Ini ciri-ciri orang cerdas, banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Lanjutan hadisnya adalah, kata Rasulullah, orang cerdas yang paling pandai, yang paling bagus dalam mempersiapkan persiapan untuk hari esok. Ya, mirip dengan ayat Allah tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah oleh jiwa-jiwa, oleh kita semua,
apa yang sudah kita perbuat, yang telah kita lakukan untuk menyongsong hari esok, hari kiamat, dan seterusnya. Nah, ini itulah bekal yang mesti harus kita miliki, yaitu nilai-nilai ketakwaan pada diri kita agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, untuk diketahui bahwasanya hubungan kita di dalam kehidupan ini tidak lepas dari dua hal, yaitu hubungan kita bersama Allah dan hubungan kita bersama manusia, atau yang lebih dikenal dengan istilah hablum minallah, hablum minan nas. Kita menjadi ikatan bersama Allah, kemudian juga bersama manusia. Maka dua hal ini harus senantiasa kita pelihara dengan baik. Dan orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah, Allah pasti jaga hubungan dia dengan manusia. Dan tidak sebaliknya. Ketika orang hanya memprioritaskan umurnya, waktunya, tenaganya, hartanya, dan segala hal yang dimilikinya untuk mengikat hubungan dia dengan manusia saja, sama manusia saja, tapi bersama Allah dia jauh misalkan, maka itu adalah hubungan yang menipu, ya, hubungan yang menipu. Nah, jangan kita merasa bangga mendapatkan hubungan, memiliki hubungan, ikatan dengan orang-orang hebat, ya, lalu ternyata hubungan kita dengan Allah ini sangat jauh dari tuntunan. Makanya yang paling penting jamaah sekalian dalam kehidupan sehari-hari, selalu kita melihat posisi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dikatakan oleh para ulama, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki hubungannya di saat sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia di saat keramaian. Jadi kita harus betul-betul menjaga hubungan kita dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yakinlah ketika kita sudah menjaga hubungan kita dengan Allah, maka hubungan dengan manusia ini sangat mudah. Bahkan orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya mudah. Sebaliknya ketika orang menyibukkan dirinya untuk menjaga hubungan dengan manusia dalam segala kegiatan dan dalam segala aspek kehidupan, prioritas utamanya hanya untuk dunia, hanya untuk manusia, maka jangan harap hubungan dia akan baik bersama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis, man kana hammuhu atau idza kanat al-akhiratu hammahu, kalau ada orang yang prioritas utamanya adalah akhirat, ini kan hubungan dengan Allah ini. Kalau sudah berbicara akhirat itu berarti apa? Hablum minallah. Bicara surga, bicara dengan berbicara kebaikan, berbicara pahala, akhirat. Ini hablum minallah. Maka kalau orang itu yang lebih dikedepankan menjadi prioritas utamanya, maka Allah akan buat dia buat dia kaya. Allah akan berikan kecukupan padanya. Ya. Allah akan mudahkan urusannya. Berbeda dengan halnya mengkanati dunia hammahu, dunia yang menjadi prioritasnya. Yang terpenting hubungan dia dengan manusia, hubungan dia dengan hartanya, hubungan dia dengan segala perbendaharaan dunia yang ada, misalkan, hanya itu menjadi target utamanya. Ya.
terserah dia mau lalai, dia mau jauh dari beribadah, pokoknya saya harus dapat target apa? Dunia saya misalkan. Nah, kalau seperti itu, maka Rasulullah mengatakan, ja'alallahu al-faqra baina ainihi. Allah jadikan kefakiran selalu di lubuk matanya. Serba kurang terus, enggak pernah cukup. Enggak ada qanaah pada dirinya. Enggak pernah merasa apa? Enggak pernah merasa tercukupi. Selalu kurang. Akhirnya membuat dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Kemudian wa farraqa syamlah, dan Allah cerai beraikan urusannya. Ya. Kemudian juga apa? Malah Allahu yadaihi syughlan. Allah akan buat dia sibuk pokoknya sudah. Ya, seolah tidak ada waktu untuk beribadah. Ya, seolah tidak ada waktu untuk apa? Bersimpuh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia luput dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, luput dia dari menghamba kepada Allah. Maka mukmin yang cerdas, mukmin yang baik selalu mengenali dirinya bahwa dia itu adalah hamba Allah. Karena Allah mengatakan dalam ayat yang tersebut tadi, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa akhirat, tidak menyambung hubungan dia dengan Allah, tidak mengikat hubungan dia dengan Allah. Akhirnya apa akibatnya, apa dampaknya? Allah langsung sebutkan fa'ansahum. Akhirnya Allah buat dia lupa kepada diri mereka sendiri. Lupa kalau dirinya sebagai hamba. Lupa tugas dia sebagai hamba. Lupa ya dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Makanya para ulama mengatakan di antara hukuman yang paling mengerikan kepada seorang adalah ketika Allah buat dia lupa akan dirinya. Ya. Pokoknya dia harus ingat kecuali apa? Dunia doang masalahnya. Di otaknya tuh hanya dunia dan dunia. Target dia pokoknya dunia dan dunia. Padahal di sisi lain kita mengatakan bukan kita mengharamkan dunia. Ya. Bukan kita juga melarang orang untuk mencari apa? Kehidupan dunia. Ya. Hanya saja jangan sampai dunia ini menjadi apa? Menjadi tujuan utama, menjadi prioritas utama, sehingga mengalahkan kesibukan-kesibukan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita jemaah sekalian, alhamdulillah secara zahir saya berbaik sangka kepada ya antum semua. Mudah-mudahan kita semua lah secara umum, termasuk kita, masya Allah, kita masih memiliki kesempatan untuk kita bersimpuh. Mungkin kalau antum dengar cerita orang-orang di luar sana, entah di daerah-daerah mana gitu, di luar kota sana, di luar pulau sana, sebut saja mungkin Jakarta atau yang semisal. Betul-betul loh, orang ini dibuat ya sibuk dan super sibuk, sehingga gak ada kesempatan untuk memperbaiki apa? Hubungan dia dengan Allah. Tapi kalau alhamdulillah ada waktu kita menuntut ilmu, ada waktu kita beribadah, ada waktu kita untuk apa? Mencari nafkah buat istri dan anak kita sebagai tanggung jawab kita. Ini juga amanah dari Allah. Dan sampai juga karena kesibukan kita juga dengan menuntut ilmu ataupun hal-hal yang kita pandang itu sebagai sebuah ibadah, katakan begitu. Tapi kadang-kadang ya tidak menutup kemungkinan ada orang lalai dari menafkahi apa? Istri dan anaknya dengan alasan kita sedang ibadah ini, kita sedang apa? Menjalankan ya yaitu syariat Islam ini. Tapi ternyata apa? Istri dan anaknya tidak terurus. Mana tanggung jawabnya di hadapan Allah? Mana ya pertanggungjawabannya nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diatur sebaik mungkin, di-manage sebaik mungkin. Ya, bagaimana kita memberikan hak-hak masing-masing sesuai dengan hak yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap mengatakan atau tetap membuat satu konsep pada diri kita
bahwa haqqullah muqaddam ala al-jami' al-huquq. Haknya Allah, hubungan kita bersama Allah harus mengalahkan segala-galanya. Ya, maka apapun itu tidak boleh kita yaitu menyia-nyiakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tugas utama kita. Allah ciptakan kita tidak lain untuk beribadah. Dan telah banyak ayat-ayat yang terdengar, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Adz-Dzariyat Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, demikian juga dalam hadis qudsi Allah Taala menyatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati." Wahai anak Adam, luangkan waktu kalian. Bukan cari-cari waktu, bukan, luangkan, fokuskan, prioritaskan, ya. Jangan cari sisa-sisa waktu lelah kita untuk kita beribadah kepada Allah, ini keliru. Karena banyak di antara kita mencari kesempatan ibadah itu di sisa-sisa lelah kita. Akhirnya apa? Tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya, jangankan hak Allah. Ya. Hak keluarga kita saja, kalau kita hanya berikan sisa-sisa, sering ada komplain. Ya, istri kadang-kadang ya komplain, kapan buat kita ini? Kapan buat anak-anak kita misalkan? Atau mungkin kedua orang tua kita, ya, saking super sibuknya kita tidak pernah menyambung silaturahim dengan orang tua, waliyadzubillah. Bagaimana mau berkah urusan kita? Bagaimana mau berkah apa? Pekerjaan kita. Maka luangkan waktu kita untuk menyambung silaturahim. Baik secara langsung, ataupun di zaman sekarang kita dipermudah dengan adanya media-media, kita bisa telepon, kita bisa menanyakan kabar kedua orang tua kita dan seterusnya. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika seorang diingatkan dengan ilmu yang dia kaji, dengan nasihat yang dia dengar, dia akhirnya terpanggil untuk menyambung silaturahim dia dengan orang tua ataupun dengan yang lainnya. Nah, kalau sama makhluk saja, ketika porsinya saja berkurang, kita dapat komplainan, bagaimana dengan zat, Tuhan, ilah, ma'bud, ya, yang disembah, Allah Subhanahu wa taala yang al-mun'im, yang memberikan kita nikmat semuanya ini. Ya, maka tentu tidak pantas bagi kita untuk mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Tafarraqu ibadati", luangkan waktu kalian itu beribadah padaku, "amla qalbaka ghinan", aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, "wa asudda faqrak", dan aku akan tutup kemiskinan dari kalian. "Wa illa taf'al", kalau kalian tidak lakukan itu, "amla qalbaka faqran", ya, aku akan penuhi dada kalian dengan kefakiran atau dengan kesibukan, "walam asudda faqrak", dan aku tidak akan tutupi kefakiran itu. Maka akhwanazakumullah, itu yang menjadi nasihat bagi kita. Mari terus jaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Belum? Baik. Kemudian yang kedua, hablum minan nas. Ya. Hablum minallah jelas sekali. Intinya, kenali diri kita bahwa kita ini hamba Allah. Kenali diri kita bahwa kita ini adalah tidak bisa lepas dari pertolongan Allah dan bantuan dari Allah. Kayak Nabi mengatakan satu doanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini salah satu maknanya adalah kita ini selalu menggantung kepada Allah. Tidak bisa kita lepas dari apa? Pertolongan Allah sedikit pun. Ya, apapun urusan yang kita lakukan, labud tawakkal Allah, harus kita tawakal kepada Allah. Bismillah, dengan terus menyebut nama Allah dan kita minta pertolongan, nasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Jangan kita merasa, oh saya kan sudah punya ini, saya kan tahu ininya, saya sudah ahli dalam ini. Lah, tetap bismillah, apapun itu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kalian minta pertolongan, maka mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh aspek yang berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah, itulah cara kita mengikat hubungan kita dengan Allah. Ya, dengan cara menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Adapun hablum minan nas, jemaah sekalian, kita menjalin hubungan baik dengan manusia. Apa itu? Para ulama mengatakan menjalin hubungan baik dengan manusia terkumpul dalam 3 hal. Ya, dalam 3 hal. Yang pertama, kata kalau tidak salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah,
dengan 3 hal ini insya Allah hubungan sama manusia kita akan baik. Yang pertama yaitu badlun nada. Ya, badlun nada. Selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Dengan apa? Berbuat baik dengan perkataan, berbuat baik dengan perbuatan, berbuat baik dengan harta mungkin yang kita punya, atau hal-hal yang lainnya. Ya, dan kullu ma'ruf sadaqah. Setiap yang baik itu bernilai sedekah. Jadi kunci yang pertama untuk menjadi orang yang sudah menyambung hubungan baik dia dengan manusia, badlun nada, selalu berbuat baik. Ya, selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita berikan kepada saudara kita. Bahkan itu termasuk bagian daripada jenis orang-orang yang paling mulia. Rasulullah mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bukan sebaliknya. Orang yang paling buruk kepada manusia atau orang yang paling berbahaya kepada manusia, tidak. Bahkan Nabi mengatakan syarrun nas, ya, sejelek-jelek manusia katanya ketika apa? Manusia itu takut ketemu dengan dia. Ya, takut dari bahayanya dia, takut dari kejahatannya dia. Ini sejelek-jelek manusia. Tapi sebaliknya khairun nas, ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang justru dirindukan, orang yang justru dikenang, orang yang disebut-sebut kebaikannya oleh orang-orang yang mengetahui dia. Jadi ciri-ciri kebaikan orang ciri-ciri baiknya orang, ya, kepada orang lain. Jadi badlun nada, selalu berbuat baik untuk orang. Ya, selalu berbuat baik dengan segala hal. Kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, al-ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain. Maka ini salah satu bagian daripada kita ingin menyambung hubungan baik kita dengan manusia. Jangan sampai justru membahayakan orang lain. Dikatakan dalam satu hadis juga, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah jika muslim lainnya itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, ini pastikan diri kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi muslim yang terbaik, yang mana orang selamat dari gangguan lisan kita, orang selamat juga dari gangguan tangan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kata ulama, ya, yaitu setelah badrun nada, ya, yaitu adalah waqafu syarr, ya, waqafu asyarr, yaitu menahan diri dari mengganggu orang lain. Tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat keburukan. Makanya muslim satu dengan muslim lain itu bersaudara. Mukmin satu dengan mukmin itu bersaudara. Tidak pandang suku, tidak pandang keturunan, tidak pandang kedudukan, jabatan, pekerjaan, profesi dan lain sebagainya, tidak. Kita semua bersaudara. Allah satukan kita di atas agamanya. Allah satukan kita di atas ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Makanya kita harus jaga. Ya, masalah orang diberikan kelebihan satu dan yang lainnya dalam hal yaitu karakter misalkan, mungkin dalam hal-hal tertentu, itu bukan menjadi satu aib bagi kita. Ya, misalkan orang ini lain, memang orang bagian sana memang lain. Ya sudah, Allah SWT berikan masing-masing orang dari fadlullah yu'tihi may yasha. Jangan sampai itu menjadi aib bagi kita lalu mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Itu fadl min Allah. Ya, dalam gaya berbicara misalkan, dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan fisik misalkan, ya memang beda-beda. Ya, makanya mengatakan la fadla 'alal aswad wal abyad wal a'jam wal arab, ya, illa bil Islam. Tidak ada keutamaan berkaitan dengan fisik orang putih, fisik orang hitam, fisik orang dia dari Arab ataupun dia non Arab misalkan, ya, kecuali dengan Islam saja, dengan takwa saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, yang paling bertakwa. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk menyambung hubungan baik dengan manusia adalah yaitu wa talaqatul wajh. Selalu kita menjadi orang yang mudah
dalam bergaul, mudah dalam menyapa, kemudian wajah selalu apa? Berseri-seri, ya, senyum sapa yang selalu kelihatan dan tampak dari diri kita. Jangan kita merasa oh ini profesinya tidak seanu dengan saya, akhirnya kita ya kayak tidak kenal saja, ya, atau mungkin daerahnya berbeda, akhirnya kayak apa? Buang muka dengannya. Maka tidak boleh seperti ini. Ini artinya kita belum berhasil menyambung hubungan baik kita dengan manusia. Maka kita berusaha sebagai bentuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tetap menjaga hubungan kita dengan Allah dan juga menjaga hubungan kita dengan manusia. Maka itu semua yang dapat kita raih dengan terus kita menuntut ilmu, dengan terus kita berusaha mengubah, ya, mindset berpikir kita bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh dan tunduk terhadap aturan Allah semata, dan juga kita sebagai manusia menyadari bahwa kita ini tentu banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan banyak hal-hal yang juga perlu untuk kita saling mengingatkan. Oleh karena itu, dengan kita menyadari diri kita serba kurang, serba memiliki kelemahan, maka siap-siaplah kita untuk menerima nasihat. Maka bersedialah kita untuk mendengarkan masukan, bersedialah kita untuk menerima apa? Menerima nasihat dari saudara kita. Karena muslim yang baik itu adalah muslim yang mudah untuk dinasihati, ya, bukan muslim yang justru menolak kebenaran, dan bukan juga muslim yang meremehkan orang lain. Dan itulah tanda dan bukti dari sebuah kesombongan yang ada pada hati seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan jiwa, ya, dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk senantiasa menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, prioritaskan hubungan kita dengan Allah jemaah sekalian. Allah pasti akan mudahkan hubungan kita dengan manusia. Dan jangan pernah antum memiliki konsep, atau kita semua konsep terbalik, dengan mengejar hubungan manusia lalu Allah akan permudah kita dengan hubungan Allah. Tidak, justru yang bisa dipastikan orang ketika mengejar akhirat, Allah kasih dia dunia. Tapi kalau orang mengejar dunia, nggak bakal dikasih apa? Akhirat. Karena apa? Karena itulah keistimewaannya orang yang mengejar kebaikan akhirat dan juga mengejar hubungan dia dengan Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan Ustadz yang biasa mengisi kajian di kita, Ustadz Muhammad Kursi, diberikan kesembuhan dan keafiatan, dan juga sosok kita yang lain. Dan semoga kita semua juga kaum muslimin yang mungkin di antara kita ada keluarga yang sedang diuji sakit juga, karena memang saat ini kadang-kadang kita melihat kondisi situasi cuaca yang kadang-kadang tidak menentu. Maka mudah-mudahan kita dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Cukup di sini? Cukup. Ada pertanyaan atau cukup? Oh, pada adzan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita lanjutkan kalau ada pertanyaan pada adzan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Baik, saya ralat sedikit ucapan tadi karena Allah Mubarak bin Hasan al-Basri rahimahullah taala yang punya ungkapan 3 poin tadi untuk menyambung hubungan kita dengan manusia. Nah, itu bagian daripada akhlak yang mulia, yaitu badlun nada, yang artinya adalah suka apa? Berbuat baik, suka memberi, suka membantu, dan seterusnya. Yang kedua, wakaful adha, bukan kafus syar, maknanya sama tapi kita mengikuti lafadznya. Wakaful adha, suka apa? Tidak suka mengganggu, menahan diri dari mengganggu orang lain dengan segala lisan, tangan, dan seterusnya. Ya, ini sangat berbahaya, terutama di zaman sekarang. Kita hidup dengan media yang terkadang tidak kita sadari, semuanya akan dicatat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah. Jangan sampai jari kita ini hanya main apa? Main scroll saja. Ini akhirnya ya banyak hal-hal yang terkadang itu membuat terjadinya kerusakan pada diri seorang. Tidak disadari, ya, membuat fitnah, membuat ya kerusakan dan seterusnya. Lalu yang terakhir apa? Yaitu waqalatul wajah, ya, memiliki wajah yang ceria, mudah menyapa, ya, wajah yang penuh dengan sikap optimis dan seterusnya. Jadi itulah yang menjadi
kiat-kiat kita untuk menjalin hubungan baik kita dengan manusia yang kesimpulannya adalah berbuat baik ataupun berakhlak apa? Berakhlakul karimah. Nah, wallahu alam itu sebagai sedikit meralat dari apa yang kita nukil dari perkataan Abdullah bin Mubarak, kalau itu adalah perkataan Hasan al-Basri rahimahullah. Ada pertanyaan sebelum kita sholat? Baik, kalau tidak ada berarti semua baik hubungannya dengan Allah. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana menghadapi tetangga yang tidak baik, kutip, yang sedikit mengganggu kita, entah itu ya dengan sikapnya dan lain sebagainya. Maka pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan apa? Hidayah kita semua dan juga khususnya tetangga kita yang masih sering apa? Berbuat kejahatan atau berbuat yaitu keburukan. Kemudian yang kedua adalah kita harus memberanikan diri ya untuk menjalin silaturahmi ke mereka. Guna apa? Guna menyampaikan hal-hal yang mungkin kita pandang itu perlu untuk diingatkan. Dengan bahasa apa? Sehikmah mungkin. Dengan bahasa sehikmah mungkin, selembut mungkin. Ya, kita sampaikan ke dia baik-baik. Ya, satu contoh misalkan tadi dia mengganggu karena menghidupkan suara musik terlalu besar kelewatan dari kewajaran ya. Kita sampaikan ya tentang hak-hak tetangga tidak mampu. Bahkan sebutkan dalam hadis sampaikan ya, hadis berkaitan dengan apa? Dengan hak-hak tetangga. Rasulullah mengajarkan dalam agama kita, jika nabi bilang akhir wal yutim jarah, beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Bahkan Nabi bersumpah sampai 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah dikatakan memiliki iman yang sempurna. Bukan yang tidak beriman sama sekali, tapi tidak sempurna. 3 kali diulang. Kemudian para sahabat tanya, siapa ya Rasulullah yang Anda katakan itu? Kemudian dikatakan apa? Alladzi la yu'min jauh bawah itu tetangga yang mana tetangganya nggak aman dari dia, tidak merasa aman dari apa? Gangguan dia. Nah itulah kita ingatkan hal seperti itu. Mudah-mudahan dia apa? Dia mau menerima hal-hal tersebut. Kemudian langkah ketiga, dia mungkin menjalin komunikasi juga dengan aparat setempat. Ya kalau kita mungkin di satu tempat ada Pak RT, ada Pak Kalim, Pak Kadus, atau siapapun yang punya wewenang untuk memberikan teguran lebih kepada sesuai dengan aturan yang berlaku, kita sampaikan secara formal kepada aparat desa yang kita punya di tempat kita itu supaya dia juga bisa mengingatkan. Yang penting kita ada komunikasi. Kalau sudah semua kita tempuh ini dan sebagainya, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan tentu balasan yang setimpal atas perbuatan zalimnya dia dan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Walaupun mungkin dalam sebagian keterangan kita juga mendapatkan kita pernah ada di zaman Nabi SAW ada seorang yang mengeluhkan tentang tanah yang jahat. Lalu akhirnya sampai diusir gitu kan, sampai melakukan pengusiran. Hanya saja lagi-lagi saya mengatakan poin ketiga tadi perlu menjalin koordinasi dengan aparat setempat supaya kita mendapatkan tindakan yang lebih mendapatkan solusi dan tindakan yang lebih serius. Karena kalau kita bertindak sendiri takutnya terjadi kesalahpahaman satu dengan yang lain. Itu barangkali 3 sikap yang bisa kita tempuh. Mudah-mudahan dengan semua kita memiliki tangga-tangga yang baik di dunia, mudah-mudahan kita menjadi tangga yang baik di akhirat. Baik, tidak ada tanya lagi?
Demikian barangkali jemaah sekalian, sekali lagi aku minkum, mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan karena yang ini tadi untuk menggantikan, jadi belum bisa mengkaji satu kitab khusus ya atau yang lainnya, tapi mudah-mudahan ini sebagai nasihat untuk saya dan untuk semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa di lain waktu, baik di tempat ini maupun di tempat lain. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sekali lagi kita tutup dengan doa wa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.